Shalom dan selamat pagi saudara dan saudari yang diam dalam rumah bersama-sama dengan keluarga masing-masing. Kita memuji Tuhan karena Dia memberikan kita peluang yang sungguh indah bersama-sama dengan ahli-ahli keluarga kita. Sudah 3 minggu kita diam di rumah karena PKP ini. Tapi di baliknya itu kita juga menikmati banyak berkat. Antaranya itu adalah masa yang banyak kita boleh menikmati bersama-sama dengan ahli-ahli keluarga kita yang lain. Masa-masa seperti ini kita tidak dapat nikmati kalau masa-masa yang biasa karena pekerjaan, kesibukan kita yang lain. Maka masa seperti ini kita tidak dapat mengadakan bersama dengan keluarga-keluarga kita. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena di sebalik krisis ini, waktu kita diperintah untuk diam dalam rumah untuk keselamatan kita sendiri, untuk kesehatan kita sendiri, kita menikmati masa-masa yang indah ini bersama dengan keluarga kita. Juga saudara-saudari, kita bersyukur kepada Tuhan juga karena kita masih boleh beribadah kepada Dia. Kita boleh memuji Dia, belajar daripada firman-Nya walaupun atas talian. Memang bagi gereja kita di Sibah, di Alam Masra, semua pelayanan-pelayanan masih diteruskan. Seperti persekutuan doa, kita adakan pada tiap malam. Kelas-kelas Alkitab, kelas pemuridan, dan kepimpinan itu juga kita masih adakan, walaupun semuanya itu diadakan atas talian. Dan ini adalah satu kebaikan dengan teknologi digital yang ada sekarang yang kita boleh gunakan untuk masih berhubung, masih menyampaikan pelayanan, membawakan pelayanan itu kepada saudara dan saudari yang tinggal di rumah. Dan saudara dan saudari boleh mengikuti semua kegiatan-kegiatan ini at the comfort of your home. Saudara dan saudari, hari ini adalah hari di mana kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kematiannya kita telah rayakan 2 hari yang lalu pada hari Jumat, mana kita merayakan Paskah, mengingatkan kematian Dia. Tapi kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya itu tidak boleh dipisahkan. Karena itu adalah 2 peristiwa yang sangat penting, bahkan boleh dikatakan the focal point di dalam keimanan kekristenan. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan pada pagi ini saudara dan saudari, saya ingin membawakan kita merenung daripada firman Tuhan dan melihat daripada firman Tuhan kepentingan, significance, makna kebangkitan Tuhan Yesus kepada kita. Tapi seperti saya katakan, masih ada kaitannya. Kita akan melihat kaitannya daripada kematiannya itu. Dan saya ingin membaca, saudara-saudari boleh lihat di dalam screen, dalam Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-44 hingga kepada ayat yang ke-48. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Saudara dan saudari, hari-hari terakhir Yesus bersama dengan murid-muridnya selepas Dia bangkit daripada kubur, daripada maut itu, karena maut tidak ada kuasa ke atas Dia. Yesus bangkit daripada kematian dan Dia menyatakan dirinya kepada murid-muridnya. Beberapa hari lagi
Tapi hari-hari yang terakhirnya itu sebelum dia naik ke sorga, dia telah menyatakan banyak perkara, memberi banyak pesan kepada murid-muridnya. Tapi di dalam masa waktu Yesus mati pada hari Paskah itu, hingga kepada hari kebangkitannya, hujung minggu Paskah itu adalah masa yang sangat traumatik kepada murid-murid Tuhan Yesus. Mereka sudah bersama dengan Tuhan Yesus lebih daripada 3 tahun. Mereka melihat Yesus melayani, mengajar, dan pengajarannya sungguh luar biasa berbandingkan dengan cara pengajaran guru-guru agama yang ada pada masa itu. Bahkan mereka melihat bahwa Yesus melayani. Pelayanannya disertai dengan kuasa dan tanda-tanda, di mana dia menyembuh yang sakit, dia membuka mata yang buta, menyembuhkan orang lumpuh, bahkan mengusir roh-roh jahat daripada orang-orang yang dirasuki oleh iblis, roh-roh jahat. Mereka melihat mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, di mana dia memberi makan kepada ribuan orang daripada sedikit makanan itu. Mereka melihat bagaimana dia telah membangkitkan Lazarus daripada kematian. Dan banyak mukjizat-mukjizat yang lain yang dia lakukan. Dan mereka sudah melihat dia bahwa dia adalah yang menyelamatkan bangsa Israel itu. Tapi dalam pemikiran mereka itu, penyelamatan itu hanya berhubung kepada pelepasan daripada jajahan penguasaan kerajaan Rom pada masa itu. Tapi malam Paskah itu Yesus ditangkap, diadili. Tapi waktu pemimpin-pemimpin Israel, ketua-ketua agama, pemimpin-pemimpin agama, guru-guru agama, orang-orang Yahudi pada masa itu membawa Yesus menghadap Pilatus. Dan mereka membawa Yesus menghadap Pilatus 2 kali. Dan 1 kali kepada Herodes, Raja Herodes. Tapi kedua-dua mereka tidak mendapati apa-apa kesalahan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Pilatus juga mau membebaskan dia. Tapi orang awam itu, orang yang ramai itu, termasuklah guru-guru, pemimpin-pemimpin agama Yahudi, berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Mereka berteriak. Dan mereka katakan untuk memenuhi amalan pada masa itu, lepaskan Barabas, salibkan dia. Dan itu yang dilakukan oleh Pilatus. Dan Yesus dihukum. Dan hukuman yang dijatuhkan ke atasnya adalah capital punishment pada masa itu. Bahkan kalau dikira betul itu, hukuman mati itu adalah hukuman yang paling tinggi yang boleh dijatuhkan ke atas manusia di bumi. Karena itu adalah yang terakhir yang boleh dilakukan ke atas seseorang, yaitu kematian. Dan Yesus disalib di Bukit Golgota. Yang namanya yang satunya itu adalah tengkorak. Dan dia mati, disalib. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa Yusuf daripada Arimatia minta izin daripada Pilatus untuk menurunkan mayat atau tubuh Yesus daripada salib itu pada petang Jumat itu. Lalu Pilatus memberikan dia izin bersama dengan Nikodemus, mereka menguburkan, meletakkan tubuh Tuhan Yesus itu dalam sebuah gua kuburan atau dalam sebuah kuburan yang sebenarnya dimiliki oleh Yusuf daripada Arimatia sendiri. Belum pernah digunakan. Lalu mereka letakkan dia di situ. Dan batu yang besar diguling menutupkan pintu masuk, ruang masuk ke dalam kubur itu. Jadi kita membaca dalam firman Tuhan. Dalam keadaan seperti itu, waktu Yesus ditangkap, dihukum, murid-muridnya bertempiaran.
lari sana sini. Maka mereka dalam beberapa hari itu penuh trauma. Apa yang berlaku? Mereka kebingungan. Karena Yesus yang mereka sangat berharap, jadi bukan sahaja guru tapi penyelamat, telah mati. Tapi pagi-pagi hari Ahad itu, waktu murid-muridnya, perempuan-perempuan Maria dan teman-temannya datang ke kubur, mereka mendapati kuburnya itu kosong. Tapi mereka tidak dan masih bingung, tidak memahami apa artinya itu semua, kata firman Tuhan. Tapi dalam masa 40 hari itu, selepas dia bangkit, Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya menjelaskan apa artinya itu semua. Itulah makanya dalam Lukas pasal yang ke-24 ini, di tengah-tengah murid-muridnya itu dalam trauma, bingung, tidak tahu apa membuat, bahkan mendapati dalam diri mereka itu hidup tidak ada arti. Tapi Yesus berkata kepada mereka bahwa semua ini adalah untuk menggenapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama. Semua sudah tertulis, semua sudah dinubuatkan bahwa Mesias itu, Juru Selamat itu, Mesias itu yang diurapi, yang dikirim, yang diutus oleh Allah itu sendiri. Jadi Juru Selamat dunia ini akan ditangkap, akan disalib. Tapi firman Tuhan juga mengatakan bahwa dia akan bangkit daripada kematian. Itulah makanya Yesus dalam keadaan ini membukakan pikiran murid-muridnya. Kata firman Tuhan dalam ayat yang ke-14. Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ini adalah wahyu, saudara-saudara. Bukan penemuan tentang kebenaran. Bukan didapati melalui satu research oleh seseorang. Tetapi Allah sendiri menyatakan, mewahyukan kepada seseorang itu tentang kebenaran Allah sendiri. Dan pengenalan seseorang itu kepada Tuhan Yesus adalah satu wahyu. Itu adalah satu pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita. Membukakan mata kita supaya kita mengerti firman Tuhan. Karena Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ada juga berkata, dia katakan dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai daripada Yerusalem, dan kamu adalah saksi dari semuanya ini, katakan. Nah, hari ini kita mengingat dan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan firman Tuhan mengatakan, saudara-saudari, menceritakan dia hidup. Sesungguhnya dia hidup. Dan kebangkitannya itu menyatakan bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Allah. Roma pasal yang pertama ayat yang kedua hingga kepada ayat yang keempat berkata, Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dan dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudari, ini dikatakan dalam firman Tuhan. Dan saya ingin katakan, atau roti yang unggul utuh itu, yang teguh itu, yang kita sebagai orang-orang percaya adalah pertama-tama firman Tuhan. Kalau kita tidak percaya kepada firman Tuhan, Alkitab ini sebagai firman Tuhan, maka anggapan kita dan tanggapan kita mengenai dengan siapa Yesus itu, mengenai dengan kematian dan kebangkitannya itu, akan semuanya itu tidak, atau semuanya itu tersasar, tidak tepat. Karena kita tidak, worldview kita, cara pemikiran kita itu tidak selaras dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, pertama-tamanya yang saya ingin katakan, saudara-saudara, kita harus percaya, bukan percaya tapi memegang
kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan, dia secara jasmani dilahir melalui keturunan Daud. Tapi oleh Roh Kudus, dia dibangkitkan. Dan dialah, kata firman Tuhan ini, Anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Fakta yang pertama yang saya ingin katakan kepada kita waktu kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini ialah dia sungguh-sungguh hidup, dia sungguh-sungguh telah bangkit physically. Karena disaksikan oleh murid-murid, bahkan firman Tuhan mengatakan. Dan ini membuktikan bahwa dia adalah sungguh-sungguh Allah. Kedua, saudara-saudari, kepentingannya, maknanya, signifikans kebangkitan Tuhan Yesus Kristus kepada kita ini adalah bahwa kebangkitannya itu membuka jalan kepada kita, memberi leluhur kepada kita, atau membolehkan kita, bahkan kita juga akan dibangkitkan sama seperti bagaimana ia juga telah dibangkitkan. 1 Korintus pasal yang ke-15, saya ingin baca ayat 21 dan ayat 22. 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22. Karena sama seperti ayat 21, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara-saudari, kalau Anda di dalam Kristus, kalau Anda percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kalau Anda memiliki Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat Anda, Dia menjanjikan, firman Tuhan mengatakan dan menjanjikan bahwa kita, Anda akan dibangkitkan. Nah, mari saya baca beberapa ayat sebelum ini, daripada ayat yang 12 dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ini. Ayat 12 mengatakan, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tapi yang benar ialah bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati sebagai yang sulung daripada orang-orang yang meninggal. Haleluya, saudara-saudara. Amin. Banyak orang mengatakan Yesus itu tidak bangkit. Bahkan yang disalibkan itu bukan Dia. Dan beberapa teori mengatakan, bukan Dia yang disalibkan, itu orang lain. Mengatakan, dia pingsan sahaja. Tapi dalam amalan, orang-orang Yahudi pada masa itu, kalau seseorang itu mati sampai 3 hari, sah, kematiannya itu sah. Karena mereka percaya pada masa itu bahwa roh manusia kenen itu keluar atau meninggalkan tubuhnya pada 2 hari atau 3 hari. Nah, banyak lagi teori-teori yang lain. Tapi semua teori-teori ini tidak
holds water. Firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus Kristus sungguh-sungguh mati dan dia sungguh-sungguh bangkit dari kematian. Kalau dia tidak bangkit, firman Tuhan mengatakan kita semua ini adalah orang yang paling malang. Percaya kepada seseorang yang tidak bangkit. Bahkan Paulus mengatakan kalau kita percaya kepada Yesus hanya untuk hidup dalam dunia ini sahaja, artinya semasa kita hidup dalam dunia ini sahaja pun kita malang. Karena kehidupan manusia ini tidak berakhir dengan kematian di dunia. Kita hanya berubah alamat sahaja. Kematian itu adalah a change of address. Dan alamat itu adalah di antara surga atau neraka. Tetapi kalau seseorang itu mengeluarkan faktor Allah di dalam equation kehidupan manusia itu, maka konsep neraka atau surga itu tidak ada. Tapi Allah itu sungguh-sungguh ada. Allah itu adalah Yesus Kristus sendiri yang mati untuk dosa-dosa manusia, tapi bangkit daripada kubur. Nah, di dalam ini adalah pengharapan kita. Dan ketiga, mengapa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini penting, sangat signifikan, bermakna kepada kita? Karena kebangkitannya itu meneguh dan mengesahkan kebenaran firman Tuhan. Yaitu firman Tuhan yang tertulis dalam buku Alkitab itu. Yesaya pasal yang ke-53 ayat 9 mengatakan, orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tapi Tuhan berkehendak meramukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Ini adalah ditulis beberapa ratus tahun sebelum kejadiannya, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu menggenapi firman ini, menggenapi nubuatan ini. Bahkan dalam Mazmur pasal yang ke-16 ayat 10 mengatakan, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dalam dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Yesus tidak diikat dan dibelenggu dan ditahan oleh maut, karena maut tidak ada, kematian tidak ada kuasa ke atas dia. Dan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu meneguhkan, mengesah kebenaran firman Tuhan. Dia adalah penggenapan firman Tuhan di dalam perjanjian lama. Perjanjian lama membayangkan datangnya Mesias itu. Dan Mesias itu adalah Yesus sendiri. Keempat, saudara dan saudari, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu menjadi dasar dan inti kepada Injil yang kita beritakan itu. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 1 hingga kepada ayat yang ke-4 berkata, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, apa Paulus katakan? Paulusnya ini
sebelum percaya, sebelum menjadi rasul, pengikut Tuhan Yesus, bernama Saul dari Tarsis. Dia adalah musuh gereja yang sengit, musuh gereja yang nomor satu. Dia benci dengan orang-orang Kristen. Dia menangkap semua orang-orang Kristen di Yerusalem, membuang mereka ke penjara. Bahkan dia telah mendapat surat akuan, memberikan dia kuasa untuk menangkap semua orang Kristen. Lalu dia pergi ke Damsyik untuk menangkap semua orang-orang percaya di Damsyik. Tapi di tengah perjalanan, Saulus bertemu dengan Tuhan Yesus. Pertemuannya itu mengubah kehidupan dia, bahkan mengubah jalan arah kehidupan dia. Dia menjadi hamba Tuhan Yesus. Bahkan setengah daripada perjanjian baru, buku-buku dalam perjanjian baru ditulis oleh Paulus. Dan dalam tulisan ini dia berkata, saudara dan saudara, yang pertama yang saya terima dan yang terpenting yang saya terima, saya ingin sampaikan kepada kamu, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Ini adalah inti Injil. Jadi kalau orang bertanya, apa itu Injil? Simple, sederhana. Injil itu adalah bahwa Yesus mati di salib untuk dosa-dosa manusia. Dia dikubur, tapi hari yang ketiga dia bangkit kembali. Dia hidup seperti mana dan sesuai dengan firman Tuhan. Ini adalah Injil. Dan kalau orang percaya kepada Yesus yang mati di salib itu, dia diselamatkan. Dan apa Paulus katakan? Dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 dan 17 dia berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Apa Paulus katakan, saudara-saudari? Injil ini adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ini adalah Injil. Tidak susah untuk memahami, tidak susah untuk mengerti, menghayati. Yaitu bahwa Yesus mati di salib untuk dosa-dosa kita. Dia dikubur, tapi hari yang ketiga dia bangkit sesuai dengan firman Tuhan. Dan Injil ini adalah kuasa Allah untuk menyelamat manusia. Dan inilah berita, inilah message yang kita ingin kongsikan kepada semua orang. Kalau orang mau diselamatkan, harus mendengar Injil. Dalam Roma pasal yang ke-10 itu kita membaca bahwa kalau kita percaya dalam hati kita, mengaku di dalam mulut kita, mengaku melalui mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan, kita diselamatkan. Dan iman itu timbul atas pendengaran akan firman Tuhan. Dan inilah firman Tuhan, saudara dan saudari, bahwa Yesus bangkit dari kematian. Dia yang mati di salib untuk dosa-dosa kita. Dikubur, tapi dia bangkit. Dan dia hidup. Kehidupannya itu terletaknya pengharapan kita. Bahkan kebangkitan, kematian dan kebangkitannya itu adalah inti, adalah dasar kepada pemberitaan kita, bahkan pelayanan kita. Itulah sebab Yesus mengatakan, kamu adalah saksi atas semuanya ini. Dan dia berjanji, sebelum kamu pergi, memberitahu orang lain, menyaksikan kepada orang lain apa yang berlaku.
Sebelum kamu mengungsikan saya kepada orang lain, kamu harus menunggu dahulu kuasa Allah, yaitu Roh Kudus yang memberikan kamu kuasa. Dan itu yang dilakukan oleh murid-muridnya. Terakhir, karena pengenalan akan ini, kita diperintah untuk memberitakan Injil. Lukas pasal yang ke-24 ayat 47 mengatakan, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Nah, saudara-saudari, kita adalah saksi Tuhan Yesus. Bagaimana kita boleh menjadi saksi Yesus? Dengan menceritakan bagaimana Tuhan mengubahkan hidup kita. Bagaimana kehidupan kita diubah oleh Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera, sukacita yang Dia beri. Bahkan dalam masa-masa kegawatan ekonomi, pada masa-masa kita berada di tengah krisis, pada masa-masa ini, di mana banyak orang takut mati, takut kena coronavirus ini. Bukan kita tidak takut, tapi kita mempunyai kepastian apapun yang berlaku. Seperti Paulus berkata, kalau kita hidup dalam dunia ini, atau kehidupan ini adalah untuk Kristus. Tapi kalau kita mati pun, kita bersama dengan Tuhan Yesus. Kita dimanapun, dua-duanya itu ada keuntungan. Karena bagaimana kita hidup dalam dunia, hidup di dalam Kristus, kita ada kepastian. Kalau kita mati pun tetap masuk surga, ada kepastian. Jadi kita ini mempunyai confidence, keyakinan dalam hidup. Sementara itu kita harus mematuhi perintah Tuhan Yesus yang mengatakan untuk memberitakan, mengkongsi, memberitahu orang lain tentang Tuhan Yesus. Paulus mengatakan dalam Kolose pasal yang pertama 28, Dialah, yaitu Tuhan Yesus, yang kami pergumulkan untuk memberita, yang kami pergumulkan untuk memberita. Dialah yang kami beritakan dengan segala kekuasaan dalam kami, melalui nasihat, melalui teguran, melalui pengajaran. Dan ini yang kita lakukan dalam pelayanan dalam hidup kita. Kita ini hidup memberitakan Yesus. Dia yang mati disalib untuk dosa-dosa manusia. Dia yang telah bangkit daripada kubur. Dia naik di surga, saudara-saudari, dan Dia telah memberi Roh Kudus-Nya kepada gereja yang telah bermula pada hari Pentakosta itu, mengubah dunia ini, mengubah destiny dunia ini. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus mengubah destiny dunia ini, membuka jalan kepada manusia, dipulihkan hubungan dengan Allah sendiri. Dan kita adalah orang-orang yang diberi mandat oleh Tuhan Yesus Kristus untuk mengongsikan kepada orang lain. Ada berita yang baik, yaitu Yesus sudah menyelesaikan penebusan kita. Dia telah membayarkan hutang dosa kita dengan lunas di salib. Dia di sorga, tapi Dia telah berjanji untuk kembali. Kita tidak tahu bila. Tapi kalau kita lihat nubuatan-nubuatan Matius 24, kata-kata Tuhan Yesus, Lukas 23 itu, hampir kesemuanya itu sudah tergenapi, terjadi. Banyak orang mengatakan rapture itu bila-bila akan berlaku. Tapi kita bersedia karena kita percaya. Kita bersedia karena kita tahu di mana kita. Kita bersedia karena kita mengetahui di mana kita pergi. Amin. Saya harap saudara-saudara bersedia, bahkan masa-masa seperti ini, be kreatif
untuk memberitahu orang lain, bersaksi kepada orang lain mengenai kepercayaan Anda, mengenai dengan siapa Yesus itu. Dia adalah juru selamat manusia. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami datang kepadamu, bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah mengirim anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, mati di salib untuk dosa-dosa kami semua. Sesuai dengan firman-Mu, Dia dikubur, tapi hari yang ketiga Dia bangkit sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Dan di dalam kebangkitan Tuhan Yesus terletaknya pengharapan kami. Bahkan di dalam kebangkitan Tuhan Yesus terletaknya iman kami. Di dalam kebangkitan Tuhan Yesus terletaknya message keselamatan itu untuk semua orang di bumi ini Tuhan. Dan Engkau sudah memberikan kami mandat, bahkan memberikan kami perintah untuk memanjangkan berita ini kepada semua orang. Dalam masa-masa seperti ini Tuhan, saya berdoa supaya Roh Kudus-Mu dicurahkan ke atas umat-Mu. Bukan sahaja untuk memberi kuasa, kekuatan dalam masa-masa kegawatan dan krisis, tapi kuasa menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Berkatikanlah setiap keluarga yang diam dalam rumah Tuhan, supaya dalam masa-masa seperti ini pun Engkau menyertai mereka. Masa yang banyak itu Engkau membuatkan mereka berhasil Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi teman-teman kami, ahli gereja yang kehilangan pekerjaan, kehilangan sumber penyeraan masa-masa seperti ini karena dicutikan tanpa gaji ataupun digantung kerja oleh karena krisis yang kami sedang hadapi Tuhan. Kami mohon supaya Engkau menyertai mereka. Kami mohon supaya malaikat-Mu memelihara mereka juga Tuhan. Dan kami sebagai anak-anak-Mu dapat mengenal dan menghulurkan bantuan-bantuan kepada mereka juga Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kerajaan kami, supaya mereka diberi hikmat dan kebijaksanaan untuk menangani, membendung penyakit pandemik ini Tuhan, supaya ianya akan segera terselesai. Berikanlah pemulihan kepada negeri kami, ekonomi negeri kami Tuhan, supaya kehidupan kami akan terus sejahtera dalam keadaan yang aman, untuk memberitakan firman-Mu Tuhan, untuk menyampaikan Injil itu kepada semua orang. Berkatikanlah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Semua anak-anak Tuhan di rumah berkata, amin. Amin. Terima kasih saudara-saudari. Tuhan memberkati. Keep safe, stay at home.